nyalakan untuk kameranya sebelum saya memulai kuliah kita pada pagi hari ini. Oke, bisa kita mulai ya untuk kuliah kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin kita sudah diskusi ya di grup WA tentang FTUP ya, dari latihan yang sudah kalian kerjakan. Tapi mungkin ada yang masih belum dipahami dari metode atau dari penyelesaian FTUP dari tugas yang sudah kalian kerjakan. Silakan kalau mau didiskusikan. Sambil saya presensi ya. Alisa. Hadir, Bu. Aziza. Hadir, Bu. Devi. Hadir, Bu. Devina. Hadir, Bu. Kemudian Erika. Erika ada? Erika Putri, belum ya? Kemudian Vidya. Geraldo. Hadir, Bu. Arjuna. Ismiatul. Hilwi. Hadir, Bu. Margareta. Hadir, Bu. Rika. Hadir, Bu. Nanda. Hadir, Bu. Nurrahma. Hadir, Bu. Nur Sadia. Hadir, Bu. Putri Riau. Hadir, Bu. Isma. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Ronaldo. Ronald. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Sofia. Hadir, Bu. Syifa. Hadir, Bu. Oke. Ya, kemarin tentang FTUP ada yang masih belum dipahami atau mau didiskusikan atau mau ditanyakan, silakan. Arjuna hadir, Bu. Good. Tadi kemana? Enggak nyaut pas waktu di absen. Oke. Maaf, Bu, tadi. Tadi apa? Halo? Halo. Halo? Iya, halo. Oh ya, Bu. Maaf, tadi jaringan. Ya, oke. Apa? Gimana untuk Bu. siapa ini? Erika. Erika ya? Erika kenapa? Masih sakit ah? Oh, suara habis. Oke. Ya. Untuk Ismiatul? Hadir, Bu. Oke. Ya, sudah semua ya, sudah semua saya presensi. Ya, gimana untuk metode FTOP atau First Order Transfer Function atau fungsi transfer order pertama, ada yang mau ditanyakan? Terutama untuk tugas mandiri kemarin dan juga contoh soal mungkin ada yang masih belum dipahami.
Enggak, udah paham semua? Udah paham semua ya? Oke, sebelum saya masuk ke materi berikutnya sebenarnya adalah tentang pengembangan dari diagram blok sebelum kalian nanti, kemarin kan masih proses ya, FTUP itu khusus di proses, kotak proses yang akan diselesaikan. Nah, nanti kotak untuk measuring element yang terdiri dari sensor sama transmitter, kemudian kotak dari controller, kemudian kotak dari FCE, itu masing-masing akan dicari bagaimana fungsi transfernya. Ya, tapi sebelum masuk ke dalam kotak measuring element, kemudian controller, dan juga FCE, kalian harus mengetahui dulu bagaimana hubungan antar diagram blok. Ya, antar diagram blok itu ada suatu kaidah yang perlu diperhatikan karena nanti di situ akan menghubungkan entah itu dijumlahkan ataukah dikurangkan ataupun yang lainnya. Ya, nanti kalian akan mempelajari itu terlebih dahulu sebelum masuk ke kotak fungsi transfer dari sensing element maupun ke controller dan FCE. Ya. Tapi sebelum ke sana, saya ingin memastikan dulu masalah di FTUP, karena ini yang merupakan kuncinya ya di penyelesaian fungsi transfer untuk pengendalian proses, di mana di sini adalah termasuk ke dinamika prosesnya. Mungkin saya ingin tanya dulu ke Dika. Dika, untuk ada ya Dika ya? Hadir, Bu. Oke, untuk penentuan fungsi transfer order pertama, ya di situ yang perlu diperhatikan ada beberapa tahapan. Ada beberapa tahap untuk sampai mendapatkan grafik hubungan antara kurva output terhadap input. Ya, ada berapa? 3. Bisa kamu lihat dari tugas mandiri kemarin, ataupun dari contoh soal, ataupun dari video materi. Ada berapa tahap? Menentukan fungsi transfer sampai mendapatkan kurva output dari sistem kotak proses. Dika nggak tahu? Hilwi? Ya, Bu, saya menjawab. 10, Bu, kemarin. Ada 10. Oke. 10 tahap ya, 10 tahap yang bisa dilakukan untuk kita menentukan bagaimana fungsi transfer dari suatu proses sampai mendapatkan kurva outputnya. Kemudian di situ untuk tahap pertama apa yang harus dilakukan ini dari suatu proses yang harus kita tentukan fungsi transfernya? Untuk yang pertama itu menentukan material atau energi balance-nya, Bu, yang unsteady state. Yang unsteady state, ya. Untuk yang tugas mandiri 7 kemarin, yang kamu lakukan itu adalah yang energy balance ataukah mass balance atau material balance? Energi balance, Bu. Energy balance. Kenapa pakai energy balance? Karena terdapat itu pemanasan. Pemanasan, di mana di situ melibatkan energi ya, neraca energi untuk menyelesaikan kondisi di proses tersebut. Gitu ya, Dewi. Oke, selanjutnya saya mau nanya ke Aziza. Aziza ada? Iya. Oke. Aziza, tahap kedua yang dilakukan setelah yang pertama tadi apa, Aziza? Material balance unsteady state, Bu.
Atau material balance atau apa? Energi balance atau material balance. Oke. Untuk tugas mandiri yang kemarin, kamu menggunakan yang mana? Energi balance, Bu. Energi balance. Oke, tahap kedua setelah menentukan energi balance yang apa tadi? Ya, Sisa? Nggak usah di-mute. Nanti jawab aja. Unsteady state, Bu. Yang pertama steady state, kemudian tahap kedua tahap kedua Liza? Yang steady, Bu. Apa yang steady? Apa yang steady? Material balance-nya, Bu. Atau Energi balance. yang Energi balance atau coba ulangi dari tahap satu. Tahap satu yang harus ditentukan itu apa? Jangan ketawa. Nilai kuismu ini rendah soalnya. Yuk, gimana? Tahap satu yang harus dilakukan menentukan material atau energi balance, unsteady state, kemudian tahap dua menentukan material atau energi balance steady state untuk tugas dengan mandiri kemarin. Ya, yang steady state dengan memberi subscript S. Untuk tugas mandiri kemarin, tahap satu yang dilakukan apa? Tugas mandiri yang terakhir kemarin. Tahap satu yang dilakukan adalah apa? Material atau energi? energi, Bu. Nah, ya wes, gimana tahap satu untuk yang tugas mandiri kemarin? Gak usah di mute unmute, langsung aja dijawab. Tahap satu, gimana? Yang kamu baca tadi gimana, Ziza? Coba ulangi lagi dan terapkan ke tugas mandiri terakhir yang kemarin. Yuk. Ismiatul Salsabila? Iya, Bu. Gimana? Tahap satu apa? Tahap kedua apa? Perhatikan Aziza. Nanti kamu harus mengulanginya. Yuk, Salsabila. Kalau tahap pertama itu untuk menentukan neraca energi unsteady state untuk energi balance-nya. Lalu yang kedua itu menentukan neraca energi yang steady state-nya. Itu untuk yang mana? Untuk yang atau yang latihan atau yang mana? Untuk yang tugas mandiri. Tugas mandiri. Aziza, ulangi. Yang pertama, menentukan neraca unsteady state untuk neraca energinya. Yang kedua, menentukan neraca energi steady state. Oke, Salsabila.
Untuk tahap ketiga apa? Yang ketiga itu penentuan deviasi, Bu. Deviasi itu sama dengan apa? Untuk unsteady state sama steady state-nya, Bu. Diapakan? Ditentukan rumusnya, Bu. Itu kan sudah tahap 1, tahap 2. Tahap 3 diapakan? Deviasi itu apa? Apa ya, Bu, bentar. Ngerti. Di unsteady state dikurangi steady state-nya. Nah, deviasi adalah unsteady state dikurangi steady state. Sudah jelas di situ tandanya, ya. Kemudian itu adalah tahap ketiga. Selanjutnya saya tanya ke Ismi, masih belum balik? Iya, Bu. Tahap keempat apa yang dilakukan? Setelah menentukan tahap 3 tadi apa, Ismi? Geraldo? Tahap 3 tadi apa, Geraldo? 3 tadi yang menentukan deviasi itu. Deviasi itu sama dengan? Unsteady state dikurangi steady state-nya. Kemudian ke tahap keempat berarti? Mohon maaf, apa? Tahap keempat, setelah tahap deviasi apa yang dilakukan? Tahap keempat itu Permisalan yang dilakukan. Kalau yang di tugas mandiri kemarin, yang Mohon maaf, kamu... Bu. Bisa diulangi suaranya, enggak terdengar. Halo? Masih nggak terdengar? Sudah. Untuk yang tugas mandiri kemarin, permisalan yang kamu gunakan itu apa saja? Ada variabel apa saja? Sebentar. Apa? Untuk pemisalannya ada ya TX, TB, Apa? Permisalannya apa? Oh ya, Nggak usah untuk di-mute, langsung dinyalakan terus microphone-nya. Gimana? ya, Bu. Untuk yang pemisalan saya itu yang ada TA, TB, tengah titik pun TA-nya itu 1 min T15, untuk TB-nya itu T min Tref dikurangi T min Tref S, untuk TC-nya T0 min T14 kurangi T0 min Tref S, Bu. Jadi ya. Hah? Gimana? Gimana? Permisalannya apa aja? Herjuna. Herjuna. Margareta.
Nur Rohmah. Loh, kok nggak ada suara semua ini? Risma? Iya, Bu. Risma. Tahap keempat apa tadi, Risma? Tahap keempat itu tahap pemisalan. Untuk yang tugas mandiri kemarin yang dimisalkan apa saja? Apakah Ada variabel apa saja yang dimisalkan di tugas mandiri kemarin? SP, PV, disturbance? Permisalan kok. Permisalannya gimana? Oh, SPPV disturbance yang itu variabel. T min TS itu, Bu. T min TS itu untuk variabel T. T di situ apa? Suhu yang mana? Suhu yang suhu yang di dalam tangki. Di dalam tangki. Kemudian apalagi yang dimisalkan? T sama TS. Nah, ya, itu berarti T besar, T aksen sama dengan T minus TS yang unsteady state dikurangi dengan steady state. Selain itu apalagi? Ada banyak kan yang dipermisalkan? Apa? Kemarin padahal udah dibahas di grup. Putri Riau. Iya, Bu. Tahap keempat apa? Bagaimana, Bu? Tahap Suaranya keempat itu apa? Yang keempat itu membuat permisalan ya, Bu. Apa yang dimisalkan di tugas mandiri kemarin? Apakah T dan TS itu, Bu, ya? T itu apa? T itu temperatur, Bu. Di mana? Tahu kalau T itu temperatur. Temperaturnya kan banyak. Apa temperatur dalam tangki, Bu? Terus yang dimisalkan apa lagi? P ya, Bu. Apa? P. P itu apa? Tekanan, Bu. Ada. Kamu masukkan tekanan di dalam rumus Ki, Bu. neraca energi atau neraca masamu. Maaf, Bu. Maksud saya Ki. Ki itu apa? Ki itu suplai panas, Bu. Panas. Yang disuplai ke dalam tangki. Ada lagi yang dimisalkan? Ada lagi? Sudah, Bu. Sudah. Nur Rahmah? Masih hilang? Tadi datang waktu presensi Bang. Lalu hilang. Permisi Bu, Nur Roma laptopnya ada kendala nge-freeze lasian katanya. Oke, kemudian Margareta juga sama, nge-freeze juga. Ya, Bu, ada. Ya, siapa Margareta? Setelah membuat permisalan, apa yang dilakukan? Tahap berikutnya? Itu, Bu, Laplace transform. Membuat Laplace transform. Laplace transform dari apa? Untuk tugas mandiri kemarin?
Dari itu Bu, Laplace transformnya dari Rho dikali V dikali CP per dA per dt sama dengan Laplace transform dari F dikali Rho dikali CP dari yang permisalan B itu dari B T1 min T1S terus dikurangi dengan F per Rho CP dikali T min TS. Oke, setelah mendapatkan Laplace transform, diapakan? Itu Bu, memasukkan harga inputnya. Memasukkan harga input. Memasukkan harga inputnya. Inputnya apa? Berupa apa? MV-nya Bu. Ya, apa? MV-nya berupa apa? Variabel apa? Yang menjadi MV adalah? Bentar Bu. MV. Itu Bu, banyaknya panas yang masuk. Berarti simbolnya apa? Q. Q-nya berapa berarti untuk mencari nilai MV? Laplace transform dari MV-nya ketemu berapa? Perubahan yang diberikan berapa? Di soal. Di soal berapa? Bentar Bu. Dari perubahan berapa? Dari yang masuk 60, yang keluar 80 Bu. Berarti berapa? 20. 20. Di situ perubahannya merupakan fungsi apa? Fungsi step, fungsi ramp, fungsi sin, atau fungsi yang lain? Ismi? Masih tidak bersuara juga Ismi? Ya, Bu. Perubahannya fungsi apa? Ya. Ismi? Ismi? Iya, Bu. Ojo iya apa? Perubahannya fungsi apa? Perubahan fungsi? Fungsi step, Bu. Fungsi step. Apa cirinya kalimatnya ketika fungsi step? Apa? Ismi? Iya, Bu, lagi. Apa? Ciri-cirinya Kalimatnya apa? ada kalimat tiba-tiba, Bu. Tiba-tiba. Di situ berarti perubahannya berapa tadi? Perubahannya Tadi udah disebutkan. Dari berapa ke berapa? dari 60 ke dari 60 ke 80. Berarti perubahannya berapa? 20. 20. Konsentrasi ya, Ismi? Kamu kok kayak blank gitu? Iya, Bu. Bisa diajak
ngobrol dengan baik. Nur Rahma masih ini? Herjuna? Herjuna masih nggak ada? Oke, yang saya panggil tadi itu adalah nilai-nilai yang di bawah rata-rata. Ya, untuk menambah nilai, jadi saya tanya-tanya ke kalian berdasarkan materi yang sudah kalian pelajari kemarin, seharusnya itu bisa merefresh ya. Tadi berarti tahapannya setelah mendapatkan Laplace transform yang dilakukan apa tahap berikutnya? Mencari atau menentukan parsial, atau setelah mendapatkan harga input ya. Harga inputnya sudah dimasukkan, perubahannya tadi 20, berarti tinggal memasukkan parsial fraksi. Dari parsial fraksi nantinya kalian tentukan inverse Laplace-nya, dari inverse Laplace baru ditentukan hasil PV fungsi waktunya, dan terakhir baru kalian buat grafiknya ya. Tahapan itu silakan kalian pelajari lagi dan kalian sesuaikan dengan tugas ataupun soal yang akan kalian hadapi ya. Mungkin untuk FTUP sebelum kita masuk ke materi berikutnya ada yang mau ditanyakan atau belum dipahami, silakan. Nilai kuisnya nanti akan saya bagikan di LMS ya. Jadi silakan ditunggu saja. Saya harapkan nilai kuis itu menjadi penyemangat kalian untuk mengejar nilai dengan lebih baik lagi dan serius dalam mengikuti kuliah, terutama mata kuliah saya yaitu pengendalian proses ya. Kalau tidak tahu atau masih bingung, silakan tanyakan sebanyak mungkin di grup, silakan ya, nanti akan saya bahas ketika di kelas ataupun langsung saya jawab di grup itu tersebut. Jadi saya harapkan kalian benar-benar paham terhadap apa yang akan dijelaskan maupun yang sudah dijelaskan. Itu harapan saya. Jadi Dalbro ini memang materinya agak absurd karena kita biasanya tidak langsung terjun di dalamnya, tidak langsung kelihatan mata. Tapi ini adalah salah satu mata kuliah yang penting yang menjadi andalan juga di teknik kimia untuk nantinya lulusan dari jurusan teknik kimia itu banyak yang berhubungan dengan bidangnya itu nanti lebih ke pengendalian prosesnya. Makanya kalian saya harapkan lebih benar-benar memberikan perhatian yang lebih dalam memahami materi di dalam pengendalian proses ini. Ya, oke, nggak ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, selanjutnya nanti di LMS akan saya bagikan video link pembelajaran untuk hari ini, tetapi mungkin saya inikan dulu ya. Ini yang tampil apa ya di kalian? Whiteboard ya? Putih aja. Ya Bu, blank putih Bu. Iya, coba. Bentar, saya salah share screen. Nah, jadi untuk hari ini yang akan kalian bahas dan akan kalian pelajari itu tentang diagram blok. Jadi diagram blok di sini ada beberapa ketentuan diagram blok ya. Namanya saja diagram blok, berarti di situ ada kotak. Di dalam kotak itu nanti yang akan kalian cari bagaimana hubungan keluaran terhadap yang masuk, output terhadap input. Ya, seperti di praktikum kalian sudah sering ya, terutama di hubungan antara variabel output terhadap variabel input di bab 2. Nah, itu semua berangkatnya dari diagram blok. Nah, untuk menyelesaikan diagram blok ini, di situ nanti akan diperoleh persamaan Y keluaran sama dengan titik-titik. Di sini ada suatu korelasi yang menghubungkan terhadap XS-nya. Itu nanti yang akan kalian pelajari. Nah, Y-nya berarti output, X-nya adalah input. Ini adalah contoh diagram blok yang sering kalian temui ya. Masih ingat? Ini adalah contoh diagram blok ketika ada suatu kotak prosesnya, kira-kira kotak yang mana? Kalau kalian melihat diagram blok ini kan diagram blok sudah ada secara closed loop ya. Ada yang dikembalikan. Nah, kira-kira yang menjadi kotak proses itu yang mana? Yang ada tulisannya 1/TOS+1 itu. Ya, jadi ini adalah kotak proses. Ya, kotak proses.
Kemudian dari kotak proses akan masuk ke kotak apa? Sensing elemen, Bu. Sensing Sensing elemen. elemen. Sensing elemen yang mana kira-kira? Yang di nomor 1. Angka 1. Angka 1. Di sini angkanya angka 1 ya, bukan nomor ya. Jadi angka 1. Nanti kalian ketika di fungsi transfer, penentuan fungsi transfer ketika sensing elemen itu nilainya 1. Kenapa 1 nanti pembahasannya ya. Tapi yang jelas di sini adalah yang untuk sensing elemen. Oke. Nah, kemudian TR aksen S di sini kira-kira apa? Set point, Bu. Set point ya. Jadi ingat, kenapa semuanya ada S-nya? Karena semuanya di sini adalah fungsi Laplace. Ya, pasti fungsinya adalah S, bukan T. Jadi di sini pasti ada S, S, kemudian S. Nah, kalau yang T aksen S di sini kira-kira apa? Kalau TR aksen S tadi set point, kalau T aksen S yang keluar PV. PV, PV Bu. ya. Jadi di sini adalah PV. Kemudian kalau TI aksen S Disturbance. disturbance yang dari atas ya. Ingat-ingat. Jadi kalau yang dari atas itu biasanya pasti disturbance. Kemudian kalau untuk controller, kira-kira mana kotaknya? KC, Bu. Nah, kotak controller di sini adalah KC. Kemudian kalau untuk final control element, KV. KV. Jadi di sini adalah FCE. Nah, sekarang pertanyaannya, key aksen S di sini sebagai apa? Ya, kemarin yang sudah mengerjakan di tugas mandiri harusnya punya bayangan. Key aksen S kira-kira di sini sebagai apa? MV, Bu. MV ya, manipulated variable. Jadi di sini adalah MV. Nah, berarti yang A di sini kira-kira apa ya? Masuk di kotak yang mana ya? Yang A masuk di kotak mana? Ada yang mau berpendapat? Kira-kira yang A di sini masuk di kotak yang mana? Apakah di kotak yang proses, Bu? Yes, jadi di sini ini sebenarnya kotak proses tidak hanya di 1 per tau S plus 1, tapi ini semua adalah kotak proses. Ya, jadi dari A, kemudian ada ditambahkan disturbance, dan ada 1 per tau S plus 1. Nah, di sini ada simbol jumlah, dijumlahkan ada plus plus. Itu artinya apa? Bagaimana nanti menuliskan persamaan jika dituliskan dalam seperti ini? Itulah yang akan dibahas di dalam diagram blok. Ya, jadi aturan-aturannya nanti akan dipelajari di diagram blok ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya, masih bisa dipahami ya? Oke, jangan lupa ya, masing-masing kotaknya di sini itu pasti dikembalikan lagi ke kotak inti yang kita sudah pelajari beberapa pekan lalu. Ada kotak proses, ada kotak sensing element, kemudian ada kotak controller, ada kotak FCE. Dan variabel-variabelnya ada variabel PV, proses variable, ada disturbance, ada manipulated variable, dan ada set point. Letak-letaknya ini sama. Ya. Nah, kemudian untuk bisa mendapatkan bagaimana cara menuliskan fungsi output terhadap fungsi input, ya. Kalau kita di sini untuk mendapatkan kotak yang sederhana ini, jadi dari kotak yang seluruhnya tadi yang sudah kita jabarkan satu persatu, kita bisa menjadikan kotaknya itu secara keseluruhan jadi yang di kotak merah ini. Sehingga yang input ada apa saja kalau seperti ini? Kalau saya kotakkan TIS. Apa? TRS sama TR aksen S sama TI aksen S. TR aksen S itu sebagai input dan TI aksen S. Ya, itu adalah inputnya. Outputnya berarti apa? T aksen S. T aksen S. Ya, kalau ditanya input berarti yang masuk ke dalam sistem. Ini kan kita jadikan sebagai sistem yang kotak merah. Sehingga seperti kotak ini, kotak sistem ini ya. Tapi dari atas itu ada T I aksen S. Yang di sini bukan XS tapi
T, R, aksen S. Ya, keluarannya bukan YS, tapi T aksen S. Gitu. Ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian ada beberapa ketentuan dalam diagram plot untuk kita bisa menentukan persamaan seperti ini. Jadi pertama, di sini ada kata mixing point. Jadi mixing point ketika kalian melihat yang ada lingkaran, ya kemudian ada tanda plus minus, itu artinya mixing point. Kalau kalian menemukan mixing point seperti itu, ya, jadi keluarannya adalah YS, masukannya adalah X1S dan X2S. Kira-kira YS-nya di sini sama dengan apa? Ada yang bisa mencoba atau berpendapat? YS sama dengan mixing point. Ada tanda plus, ada tanda minus. Berarti Permisi Bu, izin menjawab. X1S ya X1S Dikurangi X2S. dikurangi X2S. Ya. Kenapa X1S di situ positif? Karena tandanya di mixing positif. tandanya yang masuk ke sini itu tandanya positif, sedangkan yang di X2 tandanya negatif. Makanya kita menuliskannya YS sama dengan X1S dikurangi dengan X2S. Sampai sini paham ya? Masih gampang, masih belum berpikir banyak gitu ya. Kemudian sehingga di sini bisa kita tuliskan Y tadi ya, YS sama dengan X1S dikurangi X2S. Tapi ketika seperti ini, bentuknya seperti yang A ini, ada 4 aliran. Hati-hati, dilihat lagi aliran yang masuk dengan aliran yang keluar. Kira-kira aliran yang keluar di sini apa? YS. YS. Aliran yang masuk? X1S. X1, X2, X3. ya X1X, X2S, dan X3S. Berarti YS-nya sama dengan apa? Kalau seperti ini. X1S dikurangi X2S dikurangi X3S. Oke, X1S dikurangi X2S dikurangi X3S. Seperti ini. Paham ya? Jadi dilihat dari tanda positif atau negatif di dalam mixing point-nya atau di dalam lingkarannya itu. Dia masuk dalam tanda positif atau tanda negatif. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mixing point? Belum ya? Oke, kemudian berikutnya, ini ya tadi ya jawabannya. Kemudian berikutnya, kalau seperti ini, tadi cuma ada 1. Nah, kalau sekarang ada 2 lingkarannya. Kira-kira yang menjadi outputnya apa? Outputnya YS. Outputnya YS. Inputnya? X1S, X2S, dan X3S. Ya, X1S, X2S, X3S. Terus gimana? YS berarti sama dengan apa kalau seperti ini? YS sama dengan X1S dikurangi X2S. Sebentar. X1S dikurangi X2S. X2S. Kemudian dikurangi X3S. Dikurangi X3S. Ada yang berbeda atau setuju semua dengan seperti ini? Itu Bu, yang Apa? X1S sama dikurangi X2S itu dikurung besar terlebih dahulu. Dikurung terlebih dahulu. Kenapa harus dikurung terlebih dahulu? Karena di situ dia nanti nilainya positif sesuai yang digambar sebelum masuk itu. Betul. Jadi ini diselesaikan dulu, ya. Baru nanti yang hasilnya ini dikurangkan dengan X3.
Kalau tidak ada tanda ini, ya, tanda kurung, nanti di sini sebenarnya sama ya nilainya karena kebetulan X1 minus X2 minus X3 sama. Tetapi artinya nanti akan berbeda jika di sini tandanya negatif. Makanya harus hati-hati. Ya. Kalau negatif berarti kan yang negatif bukan cuma yang belakang tapi semuanya. Jadi minus X1S minus X2S. Gitu ya, makanya amannya kalian beri tanda kurung karena di sini ada tanda positif. Bisa dipahami atau masih bingung? Bisa ya. Jadi di sini makanya dikasih keterangan ini adalah plus ya. Plus dari apa? X1S dikurangi dengan X2S. Sehingga nanti penyelesaiannya adalah X1S minus X2S dikurung dulu dikurangi dengan X3S. Memang terkesan tidak ada pengaruh ya, tetapi hati-hati jika di sini tandanya negatif gitu. Oke. Nah, kalau misalkan seperti ini sekarang. YS-nya sama dengan apa? YS-nya Izin. Ya, Ronald silakan Ronald. Ya Bu, mohon maaf kalau salah ya Bu. Untuk YS-nya itu sama dengan min X3S dikurang Min min X2 X3S dikurang min X2S. dikurang min X. Ya, min X2S. Langsung kan? Min X2S. Karena itu mixing point yang pertamanya seperti itu Bu, itu di dalam kurung dulu, terus ditambah sama plus Ditambah X1S Bu. X1S. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan saya mau yang positif itu di depan, berarti gimana? Disusun ulang? Yang positif di depan, yang negatif di belakang. Berarti jadi X1S dikurang dikurang X2S dikurang X3S Bu. Ya. Jadi di sini bisa disusun ulang untuk menyesuaikan 1, 2, 3-nya dan juga menyesuaikan plus minusnya. Ya, biasanya kan plus itu yang di depan, yang negatif kan biasanya di belakang ya. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Oke, ini adalah YS. Paham ya untuk mixing point? Ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Silakan. Jadi di sini ya X1S minus X2S minus X3S gitu ya. Nah, ini yang agak mikir sekarang, sedikit masih ada. Nanti ada beberapa yang memikir agak banyak. Di sini untuk associative dan commutative properties. Jadi kalau tadi tandanya apa? Bulat ya, lingkaran ya. Nah, kalau sekarang itu kotak. Oh, sebelum ke kotak, untuk yang tanda bulat atau mixing point di sini di dalam diagram blok ketika feedback controller, kalian biasanya bisa menemukan di kotak ketika kapan mixing point-nya itu ketika di mana? Untuk ini mixing point-nya itu ada di mana aja? Ya, ketika di sini, nih, yang TR aksen S, TI aksen S, T aksen, mixing point-nya ada di mana? Izin jawab Bu. Mixing point-nya itu di bagian setelah hasil pengukuran keluaran dari sensing elemen, atau biasanya disebut dengan error, bundar itu loh, bulat, nah itu. Ya, yang hasil akhirnya jadi error ya. Kalau di sini juga ada di ini ya. Ini juga mixing point. Jadi ketika
pengukuran set point, selisih set point terhadap PV yang terukur. Di sini kan PVM ya, measured process variable. Jadi PV yang terukur set point dikurangi dengan PV yang terukur, keluarannya adalah error. Itu adalah masuk di kategori mixing point. Ya, oke, itu untuk mixing point. Kemudian, nah, kalau untuk yang asosiatif dan commutative properties, di sini tandanya kotak. Ya, kalau tandanya kotak berarti kalian bisa lihat di mana? Yang kotak, yang mana aja? Ini ya, ada KC, ada KC, dan KP, A, ya, kemudian 1 per S plus 1, dan ada 1. Itu semuanya kotak. Nanti yang rules yang berkaitan dengan kotak ini ada di rules nomor 2, ya. Kemudian kita bahas di sini ketika asosiatif dan commutative properties, ya, arti dari kotak. Kalau lingkaran tadi itu ada kata plus minus, berarti itu dijumlahkan atau dikurangi. Tapi kalau kotak itu artinya dikali. Ya. Jadi kalau seperti ini, YS itu adalah, nah, yang dikali itu yang siapa? Jadi XS-nya, inputnya itu pasti di belakang, yang dikali itu yang di dalam. Jadi G1S dikali dengan G2S kali XS-nya. Itu. Ya. Itu adalah asosiatif commutative. Nah, kira-kira kalau seperti ini, YS-nya apa? YS-nya G2S dikali G1S dikali XS. Dikali XS, ya. G2S kali G1S kali XS. Nah, kalau seperti ini. G1S kali G2S dikali XS, Bu. Jadi di dalam kotaknya yang dibaca ya. Sehingga G1S kali G2S kali XS. Jadi ini, ketiga ini, karena perkalian, itu bisa dibolak-balikan ya. Jadi ini sama sebenarnya. Kalian boleh menuliskan G1S dulu dikalikan G2S, atau kalian tuliskan G2S dulu dikalikan G1S, atau kotaknya cuma satu, langsung digabung. Itu boleh ya. Jadi keduanya itu bisa kalian tuliskan, ketiganya ya, YS sama dengan G1S kali G2S kali XS, atau juga bisa ditulis G2S kali G1S kali XS, yang dikatakan sebagai asosiatif dan komutatif. Jadi bisa dibolak-balik ketika perkalian. Tapi kalau penjumlahan sama pengurangan, hati-hati dengan tanda plus, tanda minusnya. Oke, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada ya? Nah, kemudian yang nomor 3 di sini adalah distributive property, gabungan antara yang mixing point dengan yang nomor 2 tadi. Ya, kira-kira kalau seperti ini, gimana YS-nya? Izin menjawab, Bu. Ya, Ronald, silakan. Itu YS-nya sama dengan X1S. X1S dikurangi X2. Dikurangi X2S. Karena itu mixing point pertamanya langsung di dalam kurung, di dalam kurung, Bu. Dikurung dulu, kemudian terus dikali sama G1-nya, Bu. G1S. Dikalikan dengan G1. Ya, seperti itu. Ya. Kalau mau dijabarkan lagi, berarti sama dikalikan 1 per 1 dikalikan. Berarti gimana? X1S dikali G1S dikurangi X2S dikali G1S. Oke, X1S kali G1S dikurangi X2S dikali G1S, Bu. X2S kali G1S. Ya, jadi ditulisnya seperti ini. Oke, bisa dijabarkan seperti ini. Dan yang perlu diingat, biasanya kalau input ya seperti XS itu kita tulisnya di belakangan, di akhir. Nah, berarti kalau seperti ini ya, kan tadi kalian menyebutkannya X1S kali G1S, padahal G1S-nya kan ada yang di dalam. Itu lebih baik kalian nyebutkan itu adalah G1S-nya dulu,
baru yang terakhir adalah X1S. Karena X1S itu ada di bagian inputnya. Ya. Kemudian X2S juga ada di bagian input. Kalau yang ada di bagian input itu disebutkannya di akhir. Ya, karena kan tadi hubungannya apa? YS sama dengan titik-titik terakhirnya harus XS. Ya, output sama dengan titik-titik input. Gitu. Paham ya? Jadi di sini kalau yang ini berarti ditulisannya lebih baik G1S kali X2S. Karena biasanya input pasti di akhir. Gitu. Sampai sini ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Silakan. Ada ya? Jadi ini bisa dijabarkan seperti tadi. Nah, kalau misalkan yang B, gimana? Izin menjawab. Izin menjawab ini siapa tadi? Bersama. Saya, Bu. Saya itu siapa? Devi Andina. Oh, Devi. Oke. Yuk. Gimana? Itu rumusnya YS sama dengan G1S. Bentar. YS sama dengan G1 G1S dikali dengan X1S. kali dengan X1S. Kemudian dikurangi G1S dikurangi X2S. dikurangi X2S. kali X2S. Hati ya, kalau kotak pasti dikalikan dulu. Jadi kalau kalian bingung, kalian selesaikan dulu yang kotak-kotaknya, baru nanti di plus minus. Gitu ya. Jadi penyelesaiannya seperti ini, G1S dikali dengan X1S dikurangi dengan G1S kali X2S. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada? Gini ya, G1S kali X1S dikurangi G1S kali X2S. Kalau kalian perhatikan, kedua ini sama nggak? Sama, Bu. Jika G1S-nya dikeluarkan itu sama dengan persamaan yang pertama. Yes, jadi keduanya ini sama. Ya, makanya di sini yang mau saya tunjukkan adalah bahwa untuk diagram blok itu bisa kalian ekspresikan seperti apapun, tetapi tetap harus sesuai dengan rules-nya. Ya, contohnya seperti ini. Dua ini sebenarnya sama persis, kan sama-sama G1S ya, sama-sama G1S. Di sini hanya X1 sama X2-nya yang berbeda tanda dan dijumlahkan dan dikurangkan. Nah, kalau misalkan kita jabarkan itu ternyata sama persis ya. YS sama dengan X1S dikurangi X2S kali G1S, atau bisa kita jabarkan seperti tadi. G1S kali X1S dikurangi G1S kali X2S. Gitu. Sampai sini ada yang sudah mulai bingung? Atau belum paham? Silakan kalau mau ditanyakan. Ada. Nah, sekarang yang rules number 4. Di sini untuk nomor 4, blocks in parallel. Paralel itu berarti ada yang dikembalikan ya, atau ada yang di bawahnya tetapi masuk lagi ke fixed point. Kalau seperti ini, berarti ini sudah sedikit berpikir lebih keras ya. Kira-kira YS-nya menjadi ada yang bisa? Izin jawab, Bu. Siapa ini? Ronald, Bu. Oh, Ronald, silakan. Untuk YS-nya itu sama dengan XS dikali G1S. XS-nya belakang. Iya, XS, Bu. XS. Di belakang. Kotaknya dulu yang disebutin. Oh, kotaknya dulu ya. G1S. G1S dikali XS. Kali XS. Kemudian ditambah G2S dikali XS, Bu. G2S kali X. XS ya, Bu. XS.
Ya. Udah seperti itu. Udah. Ya. Ada yang berbeda? Semuanya sama? Sama. Atau kalau dituliskan dalam bentuk yang lain, berarti ini sama dengan apa? Ya, silakan. Oke. G1S tambah G2S dikali XS. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini hati-hati kalau ada percabangan seperti ini, berarti XS-nya di sini ke G1S dan yang ke bawah ini juga XS. Ya. Sehingga yang ke bawah ini juga XS kali G2S atau G2S kali XS. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, makanya ini juga bisa kita tuliskan seperti ini ya, gambarnya dalam satu kotak, tetapi di dalam kotaknya itu ya adalah G1S plus G2S. Gini. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Kalau seperti ini kan sudah jelas ya, gampang ini. Seperti yang tadi GS sama dengan G1S ditambah G2S dikali dengan XS. Ya, sehingga dua ini itu sebenarnya sama, yaitu GS sama dengan XS kali G1S ditambah G2S atau G1S ditambah G2S kali XS atau XS-nya di belakang. Itu sama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau belum dipahami? Silakan. Ada. Ini mulai berpikir lebih keras lagi dibandingkan yang tadi. Nah, feedback tuh. Jadi kalau feedback itu kan seperti yang kalian sudah pelajari ya, ada yang diumpan balikan. Ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ketika feedback loop-nya itu positif seperti ini. Ada yang bisa menuliskan YS-nya sama dengan apa? G1S dibagi 1 kali G2S. Ini kan bentuk jadi ya. Nah, bentuk sebelum jadi seperti ini gimana? Yang dikembalikan ke sini ini apa? YS. Nah, di sini yang outputnya yang di cabang, berarti di sini YS. Yang keluar ke sini ini apa? Masa nah, hati-hati, dia sudah melewati ini. Ya, kalau sudah melewati ini, berarti yang kembali ke sini itu adalah G2S dikali dengan GS. Ya, nah yang keluar ke sini ini apa? Ini ya, apa? G2S, nah, 2S kali YS, ini ya, YS ditambah XS. Oke, kemudian kalau yang keluar ke sini, di sini. Memang hasil akhirnya seperti ini. Benar-benar. Ini enggak salah. Cuman, ya itu tadi.
gimana mendapatkannya. Kalau yang di sini kan memang ini dicabangkan YS ya. Keluarannya dari sini itu G2S, YS. Kemudian keluarannya di sini karena sudah dijumlahkan dengan mixing point berarti ditambah dengan XS. Berarti keluarannya di sini ini adalah G. Kali 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 ya, atau G2S kali XS yang di sini tadi ya, kali YS ditambah XS dikalikan dengan G1S. Ya, ini hasilnya. Sehingga dapat hasil akhirnya itu seperti ini. Ya. Tinggal disesuaikan ya. Biar saya fokus dulu aja. Nah, ini. Jadi yang ke sini adalah YS, yang ke sini adalah G2S YS ya. Sehingga yang keluar dari sini YS itu sama dengan ini G1S kali XS tadi ditambah dengan G2S YS. Dijabarkan. Jadi G1S kali XS, G1 juga kalikan dengan yang bagian ini. Sama-sama ada YS, sehingga karena ada YS dikelompokkan. Ya, jadi yang sini itu pindah ruas ke kiri. Karena dia pindah ruas ke kiri dan tandanya sebelumnya positif berarti menjadi negatif. Sehingga yang akan kita jadikan YS ya, hasil akhirnya. Nah, makanya YS-nya itu adalah 1 minus G1S. Ya, 1 minus G1S kali G2S dibagi YS-nya adalah G1S terlebih dahulu ya, G1S dibagi dengan 1 minus G1S dikali G2S kali XS. Jadi pasti XS-nya itu, ingat ya, input itu pasti di belakang. Oke, jadi YS sama dengan sekian XS. Untuk feedback loop yang positif, ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Silakan. Sama poster. Yang menanyakan atau masih bingung? Nggak ada? Sudah paham? Ya, ini konsep yang sederhana seperti ini benar-benar dipahami ya, karena nanti diagram blok yang akan kalian selesaikan itu panjang. Dan itu agak butuh sesuatu hal yang lebih berpikir keras sedikit, lebih banyak lagi ya. Makanya konsep dasarnya dipahami betul, baru nanti bisa benar-benar memahami ketika dibuat sedikit lebih. Paham ya yang positif feedback? Jadi kalau positif feedback di sini hasil akhirnya seperti ini. Nah, sekarang itu positif feedback karena bisa dituliskan dalam rumus seperti ini, itu bisa dibuatkan dalam diagram blok yang sederhana. Jadi yang di dalam ini itu sebagai kotak ya. Jadi yang masuk adalah XS, kotak di dalam kotaknya itu adalah G1S per 1 minus G1S kali G2S, keluarannya adalah YS. Oke? Ada yang bertanyakan? Paham ya? Nah, sekarang kalau negatif feedback loop. Siapa yang mau menyelesaikan dan persamaannya bagaimana? Diuraikan satu persatu. Di sini yang masuk ke kotak ini adalah apa, yang keluaran dari kotak ini apa, keluaran dari kotak ini apa, sehingga nanti IS-nya sama dengan apa. Permisi Bu, saya izin mencoba, boleh? Boleh dong. Siapa nih? Devina. Ya, yuk silakan Devina. Untuk keluaran dari G2S itu karena ada tandanya min, jadi keluaran dari G2S itu min G2S dikali YS. Dikali YS. Kemudian nah, keluarannya dari sini ini apa? Masuk yang masuk ke sini YS ya. Nah, untuk mempermudah kita bisa memberikan simbol ya. Misalkan di sini A.
kecil. Kemudian di sini adalah B kecil. Itu juga boleh untuk mempermudah. Ya, tapi kalau kalian sudah bisa tanpa simbol juga nggak masalah. Ini hanya untuk mempermudah aja. Ya, tergantung kalian. Oke, berarti yang keluar di bagian A itu apa? Untuk yang keluaran dari mixing point itu min G2S dikali S. Oh, min ya tadi ya? Iya, min. Min G2S Dikali YS kali YS ditambah XS. ditambah XS. Kemudian keluaran di B yang di sini ya. Kemudian YS untuk ya. yang B itu G1S kurung buka. Saya nggak nulis 2 kali. Ini tinggal dikalikan dengan apa? G1S. Oke, G1S. Ya. B di sini itu sama dengan YS. Ya. Ya kan? Karena yang keluarannya di sini kan YS ya semuanya ya. Berarti YS ini juga bisa ditulis sebagai YS. YS sama dengan G1S ya, sama dengan ini cuma tandanya beda di sini. Ya. Di sini tandanya negatif G2S. Oke. Jadi G1S dikali dengan XS minus G2S YS gitu. Ya sama persis sebenarnya, cuma bedanya di tanda sini, tandanya negatif. Berarti hasil akhirnya gimana? YS sama dengan YS sama dengan G1S per 1 plus G1S dikali G2S dikali XS. Ya, jadi bedanya di situ. Ya, ketika negatif feedback itu berarti yang dikembalikan tandanya negatif gitu. Tapi hasil YS-nya itu pasti di bawah itu positif. Sehingga untuk negatif feedback itu bisa dituliskan dalam kotak seperti ini, tetapi di bawahnya ini positif. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sementara belum ada, Bu. Belum ada ya, bisa dipahami ya untuk diagram blok. Nah, serunya kalau di diagram blok itu ketika masuk latihan. Ya, kalau ini masih pemahaman tentang konsep-konsepnya, rule yang diterapkan untuk diagram blok seperti itu, sehingga nanti banyak hal yang perlu kalian sesuaikan lagi dan harus hati-hati untuk ketika memang dalam diagram bloknya itu sudah lebih rumit, sudah lebih panjang. Ada satu lagi yang mungkin bisa saya share ke kalian di sini untuk rules itu bisa kalian temukan sebenarnya juga beberapa rules yang lain ya. Tadi sudah saya jelaskan satu persatu mulai dari yang mixing point, asosiatif, komutatif, distributif ya, blok yang paralel, feedback maupun negatif feedback. Ini adalah ringkasannya. Ya, nanti akan saya share untuk PPT-nya, untuk materinya. Tapi kalau kalian sudah menyimak dari tadi dan sudah memahami satu persatu ini, seharusnya nanti di dalam latihannya kalian sudah bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke, sampai sini nggak ada yang mau tanyakan? Belum ada ya? Rasanya sudah bisa dipahami. Nanti saya sebelum ke tugas mandiri mungkin saya kasih satu soal dulu deh, rebutan, terutama untuk yang nilai-nilai tadi. Seperti siapa ya tadi ya? Aziza, kemudian Geraldo, kemudian Herjuna, kemudian Ismi, kemudian Hilwi, Margareta, kemudian Putri, Nurrohmah, kemudian Risma, Salsabila, dan juga Alisa. Ya, disimak dengan baik soalnya berikut. Ya, teman-teman. Kalau dari yang kalian nggak bisa, yang tadi saya sebutkan, berarti bebas buat
rebut oleh siapa saja yang kalian mau untuk menyelesaikan. Yuk. Kalau seperti ini, YS-nya saja deh. Nggak usah YS per X1S, nggak usah YS per 2X2S. YS sama dengan apa? Nggak ada yang udah ketemu? YS sama dengan? Permisi, Bu. Ya, silakan.
Kalau saya itu ketemunya YS sama dengan YS sama dengan G1S dikurangi G2S dalam kurung XS dikali G3S dikali Y3S. Sebentar dong. G1S dikurangi G2S. Dalam kurung, Bu. Dikurung. Oke. Dikali XS. Sebentar. Dikali XS. Dikali G3S dikali Y3S. Kali Y3S. Y3 nggak ada S. Y3. Oh, di sini G1, G2 yang ada S-nya itu cuma X1, X2 sama YS ya. Yang lainnya nggak ada S. Jadi disesuaikan. Iya. Lagi YS. YS sama dengan dalam kurung G1S Ada dikali G1 doang. Ya G1 dikurangi G2 Kurangi G2 dikali XS. X berapa? X1S Terus dikali G3 dikali Y3. dikali G3 dikali Y3. Ditambah G4 dikali X2S dikurangi X2S Nah, ya. Ada yang beda? Yang lain? Kalau sama semua? Permisi, Bu. Itu kalau punya saya YS sama dengan G1 dikali G2 kemudian YS sama dengan G1 G2 itu dalam kurung. Oke. Tutup kurung. Kemudian dikali X1S dikali G3 dikali Y3 kemudian ditambah G4 dikali X2 dikurangi X2S. Oke, ada lagi beda? Permisi, Bu. Saya Kok banyak versi? Yuk. Beda tak? Coba barusan Hilwi, beda tak? Ayo, tadi siapa? Yang saya, Hilwi kan? Iya, Bu, sebentar, Bu. Sepertinya saya ada yang salah sedikit. Loh. Ya, yang lain sama semua atau ada yang beda lagi? Nggak ada. Sama semua berarti antara yang A sama B. Nggak ada, berarti cuma dua versi. Yang pilih versi A, coba raise hand. Permisi, Bu. Di situ
yang pilihan A itu kan ya 3-nya termasuk ya Bu, sedangkan ya 3 itu ya kalau menurut saya itu udah include dari yang masukannya gitu Bu. Berarti kamu versinya sama nggak dengan yang A sama B? Pertanyaannya itu sih. Sama persis. Saya seperti yang A, tetapi tidak ada yang 3-nya Bu. Berarti beda toh. Iya Bu. Nah, wes tulis ya sama dengan. Oke, yang C di sini YS sama dengan apa? Saya ya Bu ya, itu Iya, ya apa? G1. G1 kalikan XS dikurangi G2 kalikan X1S maksudnya. Nah, Itu gimana? dikurung dulu. Gimana? G1 G1 dikalikan X1S dikurangi G2 dikali X1S dikurangi G2 kali X1S. itu untuk keluaran Y1 kan Bu. Terus itu nanti dikalikan sama G3 buat yang include-nya Y3. Berarti gimana? Dikalikan G3 Bu dari itu. Dikalikan G3 gini. Ya. Terus kemudian ditambahkan G4 dikalikan X2S dikurangi X kali X2S dikurangi X2S. X2S. Itu include Y2. Seperti itu Bu menurut saya. Dikali Y2 enggak? Tidak Bu. Jadi ada 3 pilihan A, B, C. Ada lagi yang lain? Yang punya versi berbeda? Oke, nggak ada ya. Sekarang voting. Yang pilih jawabannya sama persis dengan yang A. Silakan raise hand. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak ada. Loh, Margareta nggak pilih jawabannya sendiri. Baru sadar Bu kalau Y3-nya itu nggak usah dikalikan. Berarti ini nggak ada yang milih sama sekali, dah. Iya. Oke, yang B. Yang milih yang B? Yuk, saya hitung sampai 10 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak ada juga? Loh, Ismi nggak pilih jawabannya sendiri? Masih ragu Bu sama pertanyaan. Duh, kok masih ragu ya? Berarti 1 ya, di sini Ismi. Yes, pilihannya sendiri, harus konsisten. Kemudian yang C. Silakan raise hand. (15 partisipan? 16? 17? 19? Dah. Itu sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 19 partisipan yang jawab C. 19 ya. Oke, ada 19. Total 20. 20. Kalian ada 21. Satunya siapa yang belum? Permisi Bu.
Rizky ke kamar mandi. Oh, oke. Berarti pas ya ini ya. Ya, kira-kira jawaban yang benar yang mana? Yang C. C ya. Hati-hati. Di sini ketika ada Y1, Y3, Y2, apakah ini masuk ke dalam persamaan? Tidak. Dia sama seperti tadi bantuan yang A, bantuan yang B. Ya, untuk benar-benar memudahkan kita. Jadi, misalkan yang seperti ini ya. Kita untuk mengetahui di Y1 ini keluarannya apa, kalian bisa tinggal bahwa Y1 itu sama dengan apa? X1S dikalikan dengan G1 kali G2 atau G2 pokok kalian. Sorry. X1 G2 dikurangi G1 ya. G1 dikurangi G2 kali X1S. Itu adalah Y1. Nah, kemudian ingat Y di sini adalah sama dengan Y3 ditambah dengan Y2. Jadi kalian tinggal mencari Y3-nya apa dan Y2-nya apa. Ya, apakah Y3 sama Y2-nya masuk? Tidak. Jadi di sini Y1 itu nanti hubungannya sama Y3. Berarti Y3 itu adalah Y1 kali G3. Y1-nya masukkan, Y1-nya ini semua, berarti dikali dengan G3. Apakah masuk Y-nya? Y1-nya? Tidak. Ya. Jadi yang di Y2 juga sama. Y2 di sini adalah sama dengan X2S kali G4 dikurangi dengan X2S. Y2-nya apakah masuk? Tidak. Karena persamaannya yang harus kalian selesaikan ini. Ya, jadi Y sama dengan Y3 plus Y2. Kalian cari dulu Y2-nya dan kalian cari dulu Y3-nya. Jadi persamaan yang benar itu yang dari sini. Oke? Paham ya? Ini sedikit lebih panjang. Tapi lebih panjangnya ini masih sesuai koridor-koridornya dari aturan-aturan yang sudah kita pelajari tadi. Cuma tinggal kita harus benar-benar memahami konsepnya. Bahwa yang dicari itu adalah output. Jadi kalau output di masing-masing sebelum output keluaran, yang kalian lihat adalah outputnya yang secara keseluruhan dulu. Ya. Jadi YS di sini terhadap X1S sama X2S ya. Ini kalau diperpanjang terhadap X2S juga. Gitu. Nah, itu yang kalian cari. Kalau yang di dalam-dalam ini keluarannya itu hanya sebagai alat bantu biasanya untuk memudahkan. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau masih bingung? Dari soal ini? Enggak ya? Jadi kalau misalkan yang ditanyakannya adalah YS terhadap X1S, berarti kalian tinggal memasukkan yang di YS terhadap X1S-nya saja. Dan YS terhadap X2S berarti dimasukkan terhadap X2S-nya saja. Tadi kan ada YS, ya, itu sekian X1S ditambah dengan sekian X2S. Gitu kan ya? Nah, kalau misalkan yang ditanya YS terhadap X1S, ya sudah, kalian fokuskan saja untuk persamaan yang di sini. Ya, kalau untuk yang di YS terhadap X2S, kalian fokuskan ke YS terhadap X2S-nya. Karena yang dia tanyakan difokuskan pada yang aliran input yang salah satu inputnya saja. Tapi kalau YS itu berarti keseluruhan terhadap X1S dan terhadap X2S. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Itu biasanya yang banyak ditanyakan itu YS-nya saja. YS itu sama dengan apa? Gitu. Oke, ada ya? Bisa dipahami untuk materi diagram blok? Bisa ya? Oke, kita sampai jam berapa ya? Terakhir? 11 atau jam 12 teng?
Oke, jadi di pertemuan ke-11 ini, kemarin berarti kalian sudah menonton dan menyimak video tentang diagram blok kan ya? Nah, berarti sekarang itu adalah waktunya untuk latihan ya. Jadi nanti saya upload untuk tugas mandiri, terutama untuk kalian familiar dengan macam-macam diagram blok yang ketika dia disusunnya itu agak sedikit lebih rumit dan ada yang dikembalikan. Nah, itu kan perlu hati-hati dan teliti. Kalau kalian hati-hati dan teliti dan dipahami konsep masing-masing rules-nya tadi, insya Allah kalian bisa memahaminya dengan baik, gitu ya. Oke, nanti akan saya upload, tapi mungkin dikumpulkannya H+2 hari. Jadi sekarang hari Senin, mungkin hari Rabu ya, bisa kalian